Perkenalkan, nama saya Kristabel Zakaria. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang website yang saya buat. Di sini saya telah membuat kerangka dasar dari website yang dibuat, eh, yang dimana saya telah membuat HTML-nya, dimana di website ini studi kasusnya adalah eh, kita harus membuat website dari sebuah PT, yang dimana websitenya itu adalah website management system. Jadi setiap ada pembelian, input barang semua dimasukkan sehingga semua penjualan bisa terinput dan terdata dengan baik. Yang pertama, di sini saya sudah membuat indeks HTML-nya, yaitu kerangka awalnya. Di sini saya beri judul PT Nusantara Management System. Setelah itu, untuk bagian header-nya, tentu saja kita buat manajemen sistem PT Nusantara, yang dimana nanti akan tampil seperti ini. Nah, baik, bisa kita close. Dan selanjutnya saya menggunakan main dan section. Setelah itu di heading 2-nya, saya eh, menuliskan di sini input barang, yang dimana nanti akan ada nama barangnya yang akan diinput. Dan dalam input barang ini, di sini ada nama customer menggunakan label, dan selanjutnya ada nama barang sama juga menggunakan label dan input, dan lalu jumlah barang, selanjutnya ada harga barang, dan yang terakhir adalah button. Function dari semuanya ini akan di input menggunakan button tambah barang. Jadi semuanya ketika sudah di input dan kita klik tambah barang, maka akan masuk ke data yang telah diinput, yaitu masuk ke bagian data barang. Dan di sini data barang saya menggunakan table, yang dimana nanti datanya akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel, dan dimana nanti dalam tabel itu ada terdapat nama barang, jumlah harga, dan total harga. Dan setelah itu saya menggunakan lagi yaitu fungsi button, yang dimana nanti ini akan berada di bawah tabel, di bawah tabel barang yang sudah diinput, yang fungsinya nanti untuk mencetak faktur dan surat jalan. Jadi nanti buttonnya akan ada di mungkin sini mungkin saya akan inputkan semisal ABIM, dengan nama ABIM, nama barangnya TV, harga barangnya mungkin akan kita bikin 200.000 ya. Kemudian ketika saya klik tambah barang, nah dia akan masuk ke dalam sini. Ini ketika saya cetak faktur dan surat jalan, nah jadi semua yang diinput akan masuk ke dalam tabel ini. Nah, jadi ketika saya klik cetak faktur dan surat jalan, semua yang di tabel ini akan semua data yang sudah diinput ini akan masuk ke dalam tabel. Selanjutnya adalah kwitansi, yang dimana kwitansi ini juga merupakan tanda bukti telah membayar yang akan kita kirimkan kepada customer. Dan yang selanjutnya, yang paling terakhir adalah buat laporan penjualan, yang adalah yang dimana laporan ini akan menginput semua, menjumlahkan semua data yang sudah diinput, yang dimana semua data barang yang sudah kita input ini, mulai dari jumlah, harga, dan totalnya nanti akan diinput, dan semua harganya nanti akan ditambahkan dan menjadi data laporan dan data keuntungan penjualan selama 1 bulan. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ketika saya sudah menginput cetak faktur dan surat jalan, saya akan membuat laporan penjualan. Nah, di sini akan tertulis yang saya input di sini. Nah, jadi kalau semisal saya input lagi lebih dari satu barang ya, dan lanjut mungkin nama barangnya kita bikin laptop. Selanjutnya jumlah barang kita bikin 1,
dan harga barang mungkin saya bikin 3 juta. Oke, kita bikin 3 juta. Nah, ketika saya cetak, di sini sudah otomatis terupdate. Selanjutnya, dan di sini juga otomatis terupdate. Nah, begitu. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke bagian CSS-nya. Di bagian CSS ini, yang pertama ada bagian header-nya ya. Eh, yang dimana header ini, di bagian header ini ada background color, yang warna hijau. Jadi mungkin kita akan show preview ya, sambil show preview. Nah, begini mungkin ya. Oke, jadi di background color ini, bagian headernya ini ya, ini di bagian backgroundnya ini fungsi untuk di bagian headernya, di bagian tulisan manajemen sistem PT Nusantara. Kemudian tulisannya, colornya kita akan bikin warna putih. Kemudian text align, dia teksnya akan berada di tengah-tengah manajemen sistem PT Nusantaranya. Kemudian paddingnya, kemudian ada box shadow, dan selanjutnya adalah header satunya, yang dimana header satu ini yang pertama memberikan latar belakang. Kita lanjut ke bagian utamanya, yaitu main-nya. Bagian utama main-nya, yang dimana di bagian ini memberikan padding di sekitar konten dan membatasi lebar maksimum hingga 1200 pixel dan memusatkan konten dengan margin auto. Nah, jadi selanjutnya ada di bagian section ini. Di bagian section, yang dimana di bagian section ini itu memberikan jarak antar bagian dengan margin bottom. Nah, oke. Dan selanjutnya, di section H2-nya ini, di heading 2-nya, di sini untuk mengatur warna teks hijau untuk subjudulnya, yaitu ini. Input barang ini itu masuk di section heading 2. Kemudian ada di form, ada di formulirnya, yaitu di bagian bawahnya. Nah, selanjutnya di bagian form ini, di sini saya difungsikan untuk mengatur layout vertikal dengan flex dan memberikan jarak antar elemen. Dan yaitu di bagian labelnya ini, nah itu menonjolkan teks label dengan font tebal. Nah, lalu di bagian inputnya ini, nah juga di bagian inputnya ini ada tambah barang ini. Nah, yaitu di sini saya memberikan padding border dan sudut melengkung untuk tampilan rapi. Nah, selanjutnya ada di bagian, lanjut di bagian button. Nah, untuk di bagian button, saya memberikan warna latar belakang hijau ya. Saya memberikan warna latar belakang hijau, nah di mana sini bisa berubah-ubah warnanya sesuai keinginan saya saja. Nah, ini semua button bisa berubah-ubah warnanya. Nah, jadi semua button itu warnanya diatur dari sini. Nah, semua button diatur dari situ. Dan di sini juga ada animasi. Saat saya klik, buttonnya dia akan sedikit berubah warna. Dan selanjutnya kita lanjut ke data table, yaitu tabel data barang. Di mana dalam tabel data barang ini mengatur tabel agar lebar penuh dan kolom berwarna berbeda setiap baris genap. Dan selanjutnya
Header tabel memiliki latar hijau dengan teks putih nih. Jadi data barang ini nah memiliki background hijau dan latar putih. Dan maaf, bukan latar, maksudnya teks putih. Selanjutnya di bagian kuintasi, kuintansi, eh, di bagian kuintansi ini, di bagian kuintansi saya di kuintansi output ini, maaf, di kuintansi section disembunyikan secara default dengan display none. Nah, disembunyikan secara default dengan display none. Selanjutnya untuk laporan outputnya, latar biru muda, saya menggunakan latar biru muda. Di sini masih masuk biru muda ya, ini walaupun agak putih. Nah, maaf, bukan biru muda, di sini saya berikan latar putih namun agak ke biru ya. Jadi di sini nanti munculnya akan berwarna yang saya pilih di sini. Kemudian lanjut lagi ke media print, di mana di media print ini eh, semua elemen disembunyikan kecuali bagian yang relevan seperti kwitansi atau laporan. Jadi nanti yang terprint itu hanya kwitansi dan laporan. Dan di sini selanjutnya saya akan eh, lanjut ke JavaScript-nya. Nah, di bagian JavaScript ini, di bagian JavaScript, yang pertama adalah bagian yaitu inisialisasi elemen. Jadi semua elemen yang ada di HTML yang kita butuhkan kita taruh di sini, kita taruh di sini. Nah, di mana di sini inisialisasi elemen HTML menggunakan get elemen by ID untuk mempermudah manipulasi DOM. Kemudian di sini untuk menginput barang saya menggunakan array untuk menyimpan data barang yang ditambahkan oleh pengguna. Di sini tem barang ini adalah array. Jadi tem barang ini adalah array untuk menyimpan data barang yang ditambahkan oleh pengguna. Jadi data yang diinput di sini, nah data yang input di sini akan masuk ke dalam data barang ini menggunakan array. Kemudian tabel data barang. Kita lanjut ke tabel data barang. Yang dimana di sini saya menggunakan selanjutnya kita lanjut ke tabel barang. Selanjutnya kita lanjut ke data barang di tabel ya. Dimana nanti semua data yang ada di data barang ini akan diinputkan di data barang ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke membuat faktur penjualan. Yang pertama, di sini semua faktur ini akan dicetak. Mulai dari faktur dan surat jalan, kwitansi, dan laporan bulanan. Jadi, dan semuanya ini akan dicetak masing-masing ya. Nanti bisa dipilih ketika kita ketika kita sudah menginputkan semuanya dan akan mencetaknya. Nah, jadi saya akan mendemokan langsung website yang telah saya buat ini. Saya akan refresh dulu ya. Oke. Jadi saya akan menginputkan, semisal di sini ada teman saya memesan barang dengan nama Cio dan mungkin dia akan memesan televisi dan jumlah barangnya 1, mungkin akan kita buat harga barangnya 2 juta. Dan selanjutnya kita akan tambahkan barang. Nah, jadi semua yang telah diinput akan dimasukkan di sini. Nah, mungkin Cio memesan barang lainnya ya, mungkin kita inputkan laptop, kemudian jumlah barangnya kita masukkan 1, kemudian harga barangnya mungkin kita akan buat mungkin laptop sekitar 3 juta.
kita akan inputkan. Dan selanjutnya mungkin si Cio memesan barang lagi berupa uh, handphone, smartphone lebih tepatnya, smartphone, dan kita masukkan jumlah barangnya satu, dan harga barangnya mungkin kita akan bikin sekitar 2.500.000. Oke. Nah, jadi semua sudah terinput di sini ya barangnya. Dan kita akan cetak faktur dan surat jalannya. Nah, faktur penjualannya sudah dicetak dan di sini ada totalnya. Total yang dimana total 7.500.000 ada total yang dibelanjakan oleh CEO. Kemudian setelah faktur dibuat, ini bisa kita kirimkan kepada customer dan selanjutnya kita bisa mencetak laporan bulanan. Nah, di sini laporan bulanan akan muncul dan semua yang terinput di sini itu akan bisa terinput lagi di sini. Dan ketika kita uh, klik cetak kwitansi, nah, maka kwitansi akan tercetak. Tercetak seperti ini ya. Kwitansi ini akan bisa kita print, di sini dan kita kirimkan ke customer. Baik, mungkin sekian video singkat mengenai website yang telah saya buat dan eh, saya Kristabel Zakaria dengan NBI 14624000124 berterima kasih kepada Bapak dosen telah membimbing di semester 1 ini dan eh, saya meminta maaf apabila selama pembelajaran ada kesalahan yang telah saya lakukan dan saya harap kedepannya saya bisa semakin belajar dengan baik dan semakin berkembang dalam mata kuliah pemrograman website ini. Dan akhir kata saya tutup dan akhiri. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan salam sejahtera buat Bapak dosen, Bapak Agus Hermanto.